dari jalan. Jadi saya mau Baik, kami ulang ya. Bismillah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi ini memang restribusi. Maksudnya kamu hanya pengen tukar-tukar, Pak. Memang kembali ke membahas sampai Izin ya, bawah saya mute dulu ya. yang disebut kata. jadi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan sesi diskusi belajar bersama untuk beberapa bab yang kami ambil dari buku Wangsit yang sudah kita share ya. Kita share materinya di grup ya, berkenaan dengan eksponensial, perpangkatan dan logaritma. Baik, saya coba share ya materi kali ini. Bentar. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Perlu kami ulangi kembali bahwasanya soal-soal kita ya, soal-soal SNBT itu adalah soal-soal rancangan, soal-soal yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi rancangannya memungkinkan soal ini dalam waktu yang relatif singkat, waktunya cepat, bisa terjawab. Nah, kalau kita perhatikan ya, struktur soalnya adalah soal-soal yang mampu anak-anak kita menjawab itu ya. Bisa mereka jawab dengan catatan ya. Mereka harus bisa melakukan penalaran ya, penalaran terhadap materi yang diuji ya, penalaran materi, kemudian dikorelasikan dengan pengetahuan terhadap konsep dasar terhadap materi itu. Jadi materinya tuh hanya seputar konsep saja. Pemahaman dari sebuah konsep pembelajaran. Jadi temanya pemahaman konsep yang kemudian diarahkan untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Jadi intinya soalnya nanti tidak lebih dari anak-anak kita itu Bapak-Ibu sekalian paham konsep atau tidak. Ya, bisa paham konsep atau enggak. Nah, karena soalnya nanti insya Allah bukan soal yang rumit ya. Bukan soal yang butuh cara yang panjang mengerjakannya. Soalnya mesti bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif cepat. Baik, sebagai contoh ya, saya akan tunjukkan sebuah soal. Mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan bersama ya. Saya coba tampilkan sebuah soal. Di mana saya simpannya? Nah, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini soalnya. Nah, ini soalnya. Kebetulan saya sudah perlihatkan juga pembahasan ala buku ya, di buku begini ya. Karena biasa kalau di buku pembahasannya adalah pembahasan yang dipilihkan, pembahasan yang mudah untuk diikuti oleh siapa saja yang eh, mempelajarinya. Jadi saya bacakan soalnya.
Diketahui X sama dengan 2 log P. Y sama dengan 4 log P. Dan Z sama dengan 6 log P. Dengan nilai P lebih dari 1 jika XY tambah XZ tambah YZ sama dengan X kali Y kali Z. Pertanyaannya, tentukan nilai dari akar P. Berapa nilai dari akar P? Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, sudah ada pembahasan yang bisa diikuti ya. Berdasar dari persamaan XY tambah XZ tambah YZ sama dengan XYZ diuraikan sampai kemudian didapatkan jawabannya P sama dengan D48 dan akar P sama dengan akar 48 atau diubah menjadi 4 akar 3. Sekarang muncul pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Ya kan? Cara ini cara ini hanya salah satu jalan saja. Ya, salah satu metode saja. Nah, sementara ya, hampir secara umum, hampir secara umum soal matematika ketika eksekusi hitungnya bergantung pada angka yang dimunculkan di soal. Contoh saya tulis begini ya. Ketika X sama dengan 2 log P atau log P basis 2 misalnya ya. Y log P dengan basis 4. Kemudian Z ya. Log P dengan basis 6. Nah, sebenarnya secara jelas kita bisa melihat angka-angka yang disajikan di sini adalah angka 2, 4, dan 6. Maka nantinya P akan sangat terkait dengan angka-angka ini. Jadi P ada hubungannya dengan 2, ada hubungannya dengan 4, dan 6 kalau dikalikan 2 kali 4 kali 6 muncullah P sama dengan 48. Ternyata sama dengan pengerjaannya. Dan itu hal yang biasa untuk soal-soal SNBT. Pemanfaatan angka-angka yang muncul. Ya, P sama dengan 48. Artinya di sini nilai P akan bergantung dari angka-angka yang tersaji di soal begitu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, jadi ya, oke lah. Misalnya ya kenyataan ini memang terlalu sering ya di soal-soal SNBT. Angka solusinya sangat bergantung dari angka yang tertera di soal. Nah, adapun misalnya pembahasan seperti ini ya, saya rasa sudah cukup bagus, tapi saya ingin menampilkan pembahasan selain ini ya, karena saya rasa pembahasannya terlalu panjang. Ya, terlalu panjang bisa kita ringkas, misalnya begini. Ini sekaligus membuktikan bahwasanya kaitan solusi, angka solusi dalam sebuah soal matematika sangat-sangat bergantung dari angka yang dimunculkan dalam soalnya. Baik, izin ya. Nah, pembahasan yang panjang ini coba saya sederhanakan misalnya, ya. Nah, ketika XY, nah di sini ya operasinya, ketika XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan X kali Y kali Z, padahal konsep yang jelas pada logaritma, ya, logaritma, yang ada sifatnya A log B tambah A log C, hasilnya menjadi A log B kali C. Itu konsep yang ada dalam logaritma. Jadi yang bisa untuk dioperasi hitungkan adalah yang memiliki basis yang sama. Jadi A log B tambah A log C menjadi A log B kali C. Nah, sementara di soal ini basisnya tidak sama, 2, 4, 6. Maka yang harus kita lakukan adalah membaliknya. Ya, membaliknya. Jadi begini. Kalau X sama dengan 2 log P, maka supaya ada kesamaan kita ubah. Berarti menjadi kebalikannya. P log 2 sama dengan 1/X. Harusnya demikian. Atau P log 4 sama dengan 1/Y. Atau P log 6 sama dengan 1/Z. Ya, jadi
temanya dibalik, dia kembalikan, dibalik dia. Sehingga proses kebalikannya XY tambah XZ tambah YZ sama dengan XYZ cukup kita kembalikan, kita balik dia dengan kita kalikan seper XYZ. Sehingga XY kali seper XYZ, maka XY-nya hilang, tersisa seper Z. Ya kan, seper Z. Sementara XZ kali seper XYZ yang tersisa adalah seper Y. Dan kemudian YZ dikali X seper XYZ yang tersisa adalah seper X. Dan hasilnya akan menjadi 1. Selesai. Nah, kalau kita ulang berarti siapa seper Z? Ya, kembali tadi. Berdasarkan definisi sederhana tadi, seper Z akan memiliki pola basis yang sama. Menjadi P log 6 ditambah seper Y. P log 4 ditambah seper X menjadi P log 2 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, di sini Bapak-bapak sekalian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sinilah temanya ya. Artinya di sini ketika P log 6 tambah P log 4, P log 2, kita sudah punya konsepnya menjadi P log 6 dikali 4 dikali 2 sama dengan 1 yang maknanya sama dengan P log P. Ketika basisnya sudah sama, langsung saja P sama dengan 6 kali 4 kali 2. Itulah yang kita dapatkan sama dengan 48. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwasannya ya, konsep itu penting. Konsep itu penting yang ditawarkan ke anak-anak itu konsep. Yang ada operasi yang bisa dihitung, bisa dijumlahkan A log B tambah A log C. Sama pada basisnya. Sementara soalnya tidak punya kesamaan pada basisnya. Gimana caranya? Dibalik. Ketika X sama dengan 2 log P, ya, maka kita balik. Berarti seper X sama dengan P log 2. Maka P log 4 jadi seper Y. P log 6 jadi seper Z. Nah, maka setelah kesamaan ini nampak, maka anak-anak kita bisa kemudian melakukan konsep operasi dari logaritma A log B tambah A log C tambah A log D menjadi A log B kali C kali D. Nah, ini pentingnya kami ingatkan Bapak-Ibu sekalian. Soal SNBT sudah dirancang sedemikian rupa, mudah untuk dikerjakan. Dan pendekatan yang paling sederhana adalah kembali pada penguasaan atau pengenalan konsep dasar tentang materi yang sedang kita hadapi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konsekuensinya, angka-angka yang tertera di soal adalah angka-angka rekayasa. Yang dimana nanti angka-angka itu akan kita manfaatkan dalam proses menemukan jawaban yang diinginkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jelas sekali ya, berarti P-nya sama dengan hasil kali dari 6 kali 4 kali 2, 48. Maka akar P-nya menjadi akar 48. Nah, saya biasanya, Bapak-Bapak Ibu sekalian ya, ketika menawarkan konsep ini kepada anak-anak pun, kemudian saya juga berusaha untuk eh, membuka ya, atau membuka cakrawala mereka, sehingga soal-soal ini terkadang bisa kita prediksi jawabannya sebelum kita mengerjakannya. Nah, jadi ya, jadi seorang guru tuh baiknya ya bisa memprediksi jawaban yang diharapkan untuk kemudian bisa menyusun strategi-strategi dalam menyampaikan cara atau jalan kepada anak-anak supaya lebih sederhana. Contoh dari soal ini, Bapak-Ibu sekalian. Ya, contoh ya. Ketika jawabannya A, ini hanya sekedar sharing. A 4 ya, kemudian B 4 akar 2, C 4 akar 3, kemudian D 4 akar 6, dan E 6 akar 3.
Padahal angka-angka waktunya adalah 2, kemudian 4, dan kemudian 6. Ya. Maka kalau itu akar P, kita bisa lihat ya, P-nya menjadi 4 kuadrat. Nah, di mana 4 kuadrat itu hanya punya unsur 4 saja, tidak punya unsur 6. Karena kalau 6 itu harus ada 3, maka jawaban A tidak bisa kemudian cukup mewakili angka-angka yang tercantum di soal. Kalau 4 akar 2, kalau dikuadratkan menjadi 4 kali 4 kali 2. Juga tidak ada unsur 3, karena 6 itu ada unsur 3-nya, bukan juga ya. Sementara jawaban C, itu kalau diubah menjadi 4 kali 4 kali 3. Nah, di sini sudah ada unsur ya, 4-nya ada. 4 kali 3, 12, sama seperti hasil kali dari 2 kali 6. Maka wajar dari awal kita sudah bisa memprediksi untuk soal ini jawabannya adalah C. Ya, untuk soal ini jawabannya adalah C. Nah, kurang lebih ini pendekatan yang biasa kami coba untuk kemudian menyampaikannya kepada anak-anak ya, untuk menyampaikan kepada anak intinya ada rekayasa soal sehingga soal itu bisa dijawab dengan waktu yang cepat dengan cara yang mudah. Nah, ini yang pertama. Nah, mungkin ya ada yang mau didiskusikan, silahkan. Silahkan Bapak-Ibu sekalian ya. Saya silakan untuk ada yang mengomentari ya. Ini sesi diskusi kita bersama, jadi bukan saja dari kami ya. Bapak Ibu sekalian silahkan untuk berkomentar ya. Baik, kalau tidak ada ya, saya akan coba menampilkan konsep logaritma yang lain misalnya. Oke ya, baik. Kita coba dulu. Misalnya begini ya. Nah, salah satu konsep logaritma ya, logaritma adalah cara tulis lain dari bentuk eksponensial. Jadi dia logaritma ini ya, sebuah pendekatan tata tulis yang lahir dari bentuk eksponensial, perpangkatan. Nah, sifat-sifat ini kemudian akan mengalir pada proses kita dalam pengerjaan soal. Contoh misalnya begini. Ketika 2 kali 2 kali 2 kali 2 nilainya sama dengan 16 dan kita bisa menyingkat ya, bisa menulis ringkas untuk bentuk 2 kali 2 kali 2 ini ya, dalam bentuk eksponensial 2 pangkat 4, maka dalam aturan logaritma, penulisan 16 yang nilainya sama dengan 2 pangkat 4 ditulis dalam bentuk log 16, maaf ya, biar sedikit bagus, log 16 dengan basis 2, hasilnya 4. Nah, konsep ini sebenarnya Bapak-Bapak sekalian sangat mempengaruhi ciri-ciri jawaban yang hadir. Tapi kadang-kadang kita nggak maksimalkan saja sifat ini. Saya ulang. Misalnya dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 4 hasilnya sama dengan 16, maka dalam logaritma akan kita tulis dalam bentuk logaritma 16 basis 2 sama dengan 4. Nah, kadang-kadang kita hanya menekankan kepada siswa. Nah, kalau bentuk log 16 basis 2 sama dengan 4 itu artinya kalau 2 di pangkat 4 hasilnya 16 kan begitu ya. Padahal ada sisi pandang yang lain Bapak-Bapak sekalian. Apa itu? Pemilihan angka di sini. Nah, angka di sini. Kalau kita menginginkan hasilnya adalah bilangan bulat, berarti kita harus memilih bilangan yang merupakan hasil dari perpangkatan dengan 2 pangkat tertentu. Kalau kita ingin hasilnya bilangannya bulat, maka bilangan yang kita pilih ini adalah bilangan yang berkait ya dengan basisnya. Artinya 16 adalah bilangan spesial Bapak-Ibu sekalian. Karena 16 itu sejatinya adalah hasil dari perkalian berulang-ulang angka 2 pangkat 4.
Jadi di sini, ya penampakannya di sini ya. Angka yang dijadikan nilai dari sebuah persamaan logaritma, ini angkanya harus angka yang sifatnya rekayasa, bukan sembarang angka. Kalau kita menginginkan jawabannya sederhana bulat, maka angkanya adalah angka rekayasa, bukan angka sembarangan. Nah, contoh ya, saya akan mencoba membahas beberapa soal dengan sifat ini. Ya, sifat ini ya. Baik, saya coba. Misalnya, nah, mudah-mudahan ini ya maksudnya. Oh, nanti aja ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, izin ya, kita coba membedah soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1 sudah saya pindahkan. Nah, saya bacakan soalnya atau saya perbesar sedikit. Nah, tolong diperhatikan nomor 1 ya. Jika A log 3X kurang 1 dikali 5 log A sama dengan 3, pertanyaannya, berapakah nilai X yang memenuhinya? Jadi, kalau dengan konsep tadi, berarti kita bisa nyatakan nilai 3X kurang 1 itu, Bapak-Bapak sekalian, pasti ada hubungannya dengan hasil dari perpangkatan dengan bilangan pertama 5. 5 pangkat sesuatu. Ya, 5 pangkat sesuatu. Bisa jadi 5 pangkat 1, bisa jadi 5 pangkat 2, bisa jadi 5 pangkat 3. Nah, karena nilainya sudah mendekati 40-an, maka tentu bukan 5, bukan 25, tapi yang dimaksud adalah 5 pangkat 3, 125. Dengan cara mudah berarti kesimpulannya apa? 3X kurang 1 sama dengan 125. Maka nilai 3X-nya sama dengan 126. Maka X-nya hasil bagi 126 bagi 3, 42. Selesai. Sudah selesai. Bahkan anak-anak bisa lebih mudah lagi ya untuk mengerjakan soal ini dengan memperhatikan sifat perpangkatan 5. Hasil perpangkatan 5 dipastikan akan menghasilkan satuan angka terakhirnya adalah 5. Ya. Maka kalau 3x-nya ya, x-nya 3 kali 3 6 atau di ujung saja 3 kali 6 18, 8 kurang 1 hasilnya 7, bukan perpangkatan 5. 9, 3 kali 9 27, 7 ujungnya dikurangi 1 6 juga bukan. Kalau 5 juga bukan. 3 kali 5 15 kurang 1 4 ujungnya. 8 juga bukan. 3 kali 8 24, 4 ujungnya kurang 1 2 3 bukan 5. Hanya 42 saja yang memenuhinya. 3 kali 2 6 dikurangi 1 5. Hanya jawaban C saja yang mencirikan sifat perpangkatan 5, di mana perpangkatan 5 dengan bilangan bulat hasilnya selalu berakhir dengan 5. 5 pangkat 1 5, 5 pangkat 2 25, 5 pangkat 3 125, 5 pangkat 4 6 25, dan seterusnya ya, 5 pangkat 5 3 1 25. Maka sifat-sifat inilah yang kemudian bisa anak-anak kita maksimalkan, manfaatkan, begitu Bapak sekalian. Ya, jadi sifat-sifat sederhana ini sifat-sifat yang logis untuk mereka manfaatkan. Baik, ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Saya ulang lagi ya. Kalau seperti tadi kan, 2 log 8 sama dengan 3. Kalau kita ingin hasil logaritmanya bilangan bulat, berarti bilangan numerus intinya itu harus merupakan bilangan hasil pangkat dari basisnya. 2 log 8, pilihnya 8. 2 log 16, pilihnya 16. Termasuk soal ini. 5 log 3X kurang 1. Berarti 3X kurang 1-nya harus
merupakan hasil dari perpangkatan 5. Ini tentu saja kan, kenapa A-nya tidak diperhitungkan? Karena A-nya bisa langsung hilang. A sebagai basis dengan A sebagai numerus bisa hilang ya. Tinggal 5 log 3X kurang 1. Itu yang nilainya sama dengan 3. Ya, itu yang nilainya sama dengan 3. Nah, soal-soal seperti inilah yang kemudian Bapak-Bapak sekalian sering muncul di soal-soal ujian anak-anak. Karena memang harapannya anak-anak itu ya tidak kemudian berkutat pada pemecahan masalahnya, tapi juga penalaran idenya ya, penalarannya. Jadi memang tema SNBT itu lebih kepada penalaran matematika. Jadi agak sedikit sederhana dibandingkan materi yang biasa Bapak-bapak Ibu ajarkan di sekolah. Sederhana ya, hanya penguasaan konsep kemudian pemanfaatan dari konsep yang mereka pahami dari materi-materi yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, teknik ini juga misalnya bisa kita gunakan untuk misalnya soal nomor 7. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, nomor 7. Nomor 7. Saya yakin sekali kalau dikerjakan dengan cara matematika biasa ini bukan hal yang ya patut lagi disampaikan kepada guru-guru kami yang mulia ini ya. Ini hal yang biasa saja. Ya, soalnya sederhana ya. Cuma karena kesempatan kita adalah kesempatan untuk memudahkan proses penalaran seperti ini nih. Nomor 7 ya. Ketika tampilannya 2, basis 2 ya, maksudnya log 2x kurang 2. Nah, ini ya. Maka harapannya nilai 2x kurang 2 itu merupakan salah satu dari bentuk perpangkatan 2, 2 pangkat sesuatu gitu ya. 2 pangkat sesuatu, 2 pangkat n. Nah, siswa bisa kemudian menggunakan satu angka yang muncul di jawaban. X-nya 6. Diganti 2 kali 6, 12. 12 kurang 2, 10. Nggak ada 2 pangkat bilangan tertentu, hasilnya 10. Maka semua jawaban yang ada X sama dengan 6-nya, berarti jawabannya bukan itu. Salah semua. Ini salah, A salah, B salah, E salah. Nah, kalau kita perhatikan, coba lihat sisanya. Dua jawaban yang tersisa, dua-duanya ada 3. Berarti 3 berlaku lah. Kenapa berlaku? Kalau X-nya 3, 2 kali 3, 6. 6 kurang 2, 4. Iya, 4 itu 2 pangkat 2. Berarti 3-nya laku. 3-nya betul-betul laku. Ya, ya. Kalau 4, 2 kali 4, 8. 8 kurang 2, 6. Nggak ada. 2 pangkat berapa jadi 6? Bukan bilangan bulat. Maka 4 nggak berlaku. Kesimpulannya, soal ini selesai untuk dijawab. Jawabannya D, sudah kayak gitu. Nah, soal-soal SNBT itu soal-soal berbasis penalaran. Ya, berbasis penalaran. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian ya, saya sudah mencoba untuk mengajarkan persiapan untuk anak-anak masuk kuliah itu sejak tahun 2005 ya. Bahkan sebelumnya juga sudah ya. Dan saya perhatikan rata-rata soal yang dimunculkan levelnya level sederhana untuk seorang guru yang biasa mengajar di sekolah. Cuma tadi ya, keterbatasan waktu saja yang buat anak-anak kita mungkin nggak bisa menyelesaikan banyak-banyak. Waktunya terbatas. Ya, waktunya yang singkat. Maka kita juga harus bekali anak-anak kita ya, tidak hanya dengan kemampuan mereka untuk mengerjakan, tapi juga kemampuan mereka untuk menganalisa. Bapak-Ibu sekalian, saya teringat ya, ketika dulu saya SMA, ya kebetulan saya dulu SMA-nya di SMA Modal Bangsa. Saya alumni pertama dari SMA Modal Bangsa ya. Kami dulu di SMA, saya juga ya mendapatkan ide-ide trik seperti ini sejak SMA dulu ya. Teman-teman saya lihat banyak yang bisa mengerjakan soal itu dalam waktu yang relatif cepat ya, singkat. Kemudian kami diskusi, kenapa bisa begitu ya? Kan cuma eh, kemudian muncullah trik-trik yang sifatnya memudahkan. Ini berbasis kebutuhan Bapak-Bapak sekalian ya, kebutuhan. Ya, kebutuhan anak-anak kita supaya bisa mereka untuk
bersaing di jenjang SNBT. Ini sifatnya kebutuhan. Nah, begitu juga untuk soal nomor 6 misalnya. Nah, nomor 6. Nomor 6 ya, nomor 6. Kalau kita ingat ya, persamaan kuadrat yang baru kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka nilai yang ada di belakang ini adalah hasil kali, gitu kan? Sementara yang di tengah ini adalah hasil jumlah, ya. Hasil jumlah dengan basis 2 ya, basis 2. Maka yang diharapkan adalah munculnya jumlahnya 6 kalinya 8. Tentu angka yang dimaksud adalah dua angka yang dikali hasilnya 8 dijumlahkan hasilnya 6. Tentu angka yang dimaksud adalah 4 dan 2. Maka maknanya nilai X1 dan X2 adalah 4 dan 2 ya. 4 kali 2 8, 4 tambah 2 6. Berarti maknanya X yang dimaksud adalah 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Dan kalau dijumlahkan 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 2 4, ya sudah selesai. Jawabannya 20. Selesai. Ya, jawabannya 20. Jadi nilai X1 dan X2 yang dimaksud adalah 20. Dari mana? Ya, dari perkalian dua angka yang hasilnya 8 dijumlahkan hasilnya 6, maka angka yang dimaksud adalah angka 4 dan 2. Karena kaitannya dengan basis 2, maka maknanya 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Ya, mungkin ini ya keinginan kami untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian lebih kepada keinginan untuk bagaimana cara untuk memperkenalkan bahwasanya soal-soal SNBT itu bisa anak-anak kita meraihnya, ya bisa untuk mereka jangkau, mereka mampu untuk bisa mengerjakannya dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang banyak. Ya mudah-mudahan harapan kita ini bisa kemudian terwujud, bisa tertular ke anak-anak kita. Nah mungkin demikian ya. Sementara soal-soal yang lain insya Allah tidak rumit lah. Jadi tidak perlu kemudian terlalu dibahas lagi ya. Jadi mungkin bisa kita lewati. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah penekanan-penekanan saja ya. Kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ini kesempatan kita untuk bisa berdiskusi sama-sama ya. Coba ini ya, mungkin bagus ini soalnya. Nah, gini juga ini. Ustadz Bayu boleh bacakan soal nomor 4 Ustadz sebentar. Izin Ustadz, silakan. Baik, Ustaz. Mm-mm. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan log kuadrat X kurang 4 kali X tambah 3 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kali X2 adalah... Nah, sama kayak soal yang barusan ya. Untuk kasus ini, karena tidak nampak basisnya, tentu anak-anak kita juga sudah paham ya. Yang dimaksud basisnya adalah basis 10. Yang ditanya adalah X1 kali dengan X2 ya. Nah, karena jumlahnya 4 di sini, 4 dan hasil kali 3 itu maksudnya, ya maksudnya 3 adalah 3 kali 1, 4 adalah 3 tambah 1, maka maksudnya X1 kali X2 adalah 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 1, artinya 10 pangkat 4. Nah, ini 4, maka nilainya setara dengan 10.000. Sama kan? Ya, jadi sebenarnya untuk soal seperti ini, kalau pertanyaannya itu ya, tinggal anak-anak lihat saja koefisien dari log X 4, berarti 10 pangkat 4. Kalau basisnya 2, berarti 2 pangkat 4. Kalau basisnya 6, 2 pangkat 6. Hanya begitu saja. Ya, jadi penentuan nilainya ini bergantung pada basisnya Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau basis 10 berarti 10 pangkat 4. Kalau basisnya 2, 2 pangkat 4. Karena tadi konsepnya ya, konsepnya kembali kepada A log B sama dengan C. Jika diinginkan A dan C-nya bilangan bulat, B-nya harus merupakan hasil
bilangan bulat yang merupakan perpangkatan dari A pangkat C. Kan demikian konsepnya. Ya, bukan berarti saya tidak menyalahkan cara ini ya. Ini cara yang luar biasa. Cuma dalam pengerjaan soal tertentu ya, ini dianggap boros ya. Bisa langsung lihat nih 4, berarti nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Untuk soal SNBT, Bapak Ibu sekalian, ya silahkan mengasah kemampuannya lebih jauh ya. Saya sarankan misalnya salah satunya tentu ya dengan persiapan buku ya. Saya beli beberapa buku Wangsit ya. Ini cukup bagus ya. Dan saya lihat juga buku The King juga bagus ya. Artinya semua buku bagus lah. Semua buku bagus. Tapi yang kita harapkan kita bisa memilihkan buku yang mendekati ya gambaran soal SNBT sebenarnya. Supaya anak-anak kita ketika mereka belajar bersama kita ya lebih tepat sasarannya, lebih cukup, ini cukup waktunya mereka untuk mempersiapkan diri ya. Baik, saya rasa untuk logaritma tidak ada yang perlu dibahas lagi. Ini hanya mengulang-ulang saja sesama kita ya untuk hal-hal yang sifatnya sederhana ya. Kalau Bapak-bapak mau Bapak Ibu mau ada yang didiskusikan dipersilahkan ya. Kita sekarang coba lihat soal bentuk akar misalnya. Ya akar ya. Nah, ini misalnya juga ini bagian soal yang biasa saja ya untuk kita ya ini. Misalnya cuma saya ingin sedikit mengingatkan saja. Ketika soalnya ya 3 akar 5 dibagi akar 2 tambah akar 6 boleh dibalik jadi akar 6 tambah akar 2. Akar 6 ditambah akar 2. Bapak-bapak sekalian, jangan lupa ya untuk menyampaikannya kepada anak-anak bahwasannya tipikal soal seperti ini, yang pertama, 3 akar 5 itu nilainya positif ya. Akar 6 positif, tambah akar 2 juga positif. Maka positif bagi positif hasilnya positif. Itu cukup lah. Anak-anak kita tuh mampu untuk membayangkan, oh nilainya positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Maka dipastikan ya, jawaban D tidak memenuhi kriteria itu. Kenapa? Karena nilainya akan menjadi nilai yang negatif. Apalagi E. D enggak, apalagi E. Ya. Maka jawabannya akan tersaring dari 5 tinggal 3. Padahal
Tes satu dua. Nah, ya, jadi dimunculkan sebuah pemahaman sederhana. Kalau soalnya dalam bentuk pecahannya ya plus, maka nanti jawabannya min. Kalau soalnya min, maka jawabannya plus begitu. Baik, sekarang coba kita kembangkan dalam format yang lebih menarik ya untuk soal yang lain. Ini sesi kita berbagi saja Bapak-Bapak sekalian ya. Akar sekarang ini mungkin. Nah, nah ini ya. Kita coba bahas beberapa soal. Yang pertama mungkin yang nomor 7 ya, nomor 7. Nomor 7. Bapak-Ibu sekalian bisa jawab soal ini dengan banyak variasi cara ya. Baik, sekarang kita gunakan cara yang biasa. Maaf saya matikan dulu suaranya ya biar mudah ya. Baik ya, biasanya pendekatannya ya biasanya tes ya. Cara pertama misalnya, cara pertama ini cara yang biasa diajarkan ya. Akar maaf, akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tes ya. Akar 12 tambah akar 12 dan seterusnya dimisalkan sebagai ya M misalnya. Ya. Berarti M kuadrat. tes ya. Cara untuk menghilangkan akar dikuadratkan maka jadi M kuadrat sama dengan 12 tambah akar 12 dan seterusnya itu dimisalkan sebagai M kembali. Kesimpulannya ya seperti biasa ya M kuadrat kurang M kurang 12 hasilnya akan sama dengan 0. Kita faktorkan ya, kita faktorkan berarti M tambah 3 kali M kurang 4 sama dengan 0. Maka M yang pertama sama dengan min 3 dan ini nggak mungkin karena hasil akar selalu positif, nggak mungkin ya. Maka pilihannya M sama dengan 4. Jawabannya 4. Nah, selesai ya, misalnya 4. Nah, ini cara yang biasa kita perkenalkan ke anak-anak. Namun, ya, anak-anak juga boleh, Bapak-Ibu sekalian ya, diberikan kebebasan ya, diberikan gambaran kebebasan. Apa itu ya? Akar 12 kan lebih besar daripada akar 9 dan akar 12 itu lebih kecil daripada akar 16. Nah, 12 saja lebih dari 3 kurang dari 4. Maka kalau akar 12-nya bertambah, maka pilihannya menjadi 4. Tapi kalau akar 12-nya berkurang, maka pilihannya menjadi 3. Dan yang unik, Bapak-Ibu sekalian, nah di sini uniknya, saya ulang ya, akar 12 itu antara akar 9 dan akar 16, berarti nilainya lebih dari 3, namun kurang dari 4. Kalau tandanya tambah, hasilnya 4. Nah, kalau tandanya kurang, hasilnya 3. Begitu ya. Dan ada sebuah hal yang unik di sini Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Ternyata angka 12 ini adalah hasil kali dari 3 dan 4. Hasil kali dari 3 dan 4. Jadi seakan-akan soal ini akan menjadi soal yang bisa dijawab kalau akar yang dimaksud adalah perkalian dua bilangan berurutan.
3, dan 4. Kalau soalnya tambah, pilih yang besar. Kalau soalnya kurang, ya, pilih yang kecil. Berarti tidak sembarang angka yang bisa dijadikan muatan soal ini. Kembali soalnya rekayasa, ya. Jadi yang bisa tuh seperti ini misalnya. Yang bisa, ya. Saya izin hapus yang dari sini. Nah, yang bisa menjadi soal misalnya adalah angka pilihan, ya. Akar 6 kurang akar 6 kurang akar 6 dan seterusnya. Pilihannya 6. Kenapa? Karena 6 itu hasil kali dari 2 kali 3. Kalau soalnya kurang, maka jawabannya 2. Tapi kalau soalnya tambah, maka jawabannya 3. Angkanya adalah angka pilihan. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. Ya, 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. Karena memang 6 itu, akar 6 itu berada di antara akar 4 dan akar 9. Di mana akar 4 2, akar 9 3. Berarti 2 kali 3. Ya, 2. Ini mix set. Tes lagi sedikit. Tes, tes, ya. Nah, jadi angkanya itu angka rekayasa 12. 3 kali 4. Nanti yang boleh 90. 9 kali 10. 9 kali 10. Kalau soalnya tambah jawabannya 10. Kalau soalnya kurang jawabannya 9. Ya. Baik, yang ini biasa, ya. Insya Allah masih ada beberapa cara lagi yang bisa kita gunakan untuk kasus ini. Tapi yang termudah kasusnya seperti penyelesaiannya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Baik, sekarang yang terakhir, ya, nomor 8. Saya izin minta maaf nih Bu, karena agak sulit malam ini, ya. Mungkin sebentar lagi kita cukupkan. Akar 3 dari 64 kali akar 3 dari 64 kali akar 3 dari 64 dan seterusnya. Cara menyelesaikannya gampang, ya. Akar 64 kalau awalnya 3 sekarang jadi 2. Jawabannya 8. Kalau soalnya akar 5 dari 32. Akar 5 dari 32 dan seterusnya. Nanti jawabannya berarti akar 4 cukup dikurangi 1 akarnya. Kalau sebelumnya akarnya 3 dikurangi 1 jadi 2. Kalau sebelum akarnya 10 dikurangi 1 jadi 9 dan seterusnya. Dan ini juga bisa kita buktikan. Baik, saya buktikan, ya. Baik, saya buktikan untuk kasus ini. Baik, pembuktiannya begini, Bapak-Ibu sekalian, pembuktiannya, ya. Kenapa pangkatnya nanti bisa berkurang 1, ya. Contoh ini sajalah, ya. Akar, maaf, akar 3 dari 64 kemudian dikalikan akar 3 juga dari 64 dan seterusnya. Akar 3 dari 64 anggaplah itu sama dengan M. Berarti cara menghilangkan akar 3 ini dipangkat 3. Dipangkatkan 3, ya. Dipangkatkan 3, maka hasilnya menjadi 64 kali akar 3 dari 64 dan seterusnya itu kembali menjadi M. Sama dengan M pangkat 3. M pangkat 3 dengan M jadi M kuadrat, maka 64 adalah M kuadrat, maka catatannya M adalah akar 2 dari 64 sama dengan 8. Jadi memang, ya, awalnya 3 pangkatnya sekarang jadi 2. Akar 3 sekarang jadi akar 2.
Baik ya, mungkin inilah sebatas yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Sebenarnya soal nomor lain juga sama ya. Nomor 9, 10, 11, dan 12 juga bisa kita dengan variasi pengerjaan yang sederhana di mic kami ya. Jadi mungkin kami cukupkan dulu insya Allah pada kesempatan berikutnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.